Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Hari ini kita bertemu kembali bersama saya Ibu Khoridatul Ilmiah. Kita akan masuk pada kelas Aswaja, kelas 12. Kita akan masih membahas pada bab 1 tentang Khithah Nahdlatul Ulama. Yang kita bahas hari ini adalah yang B, isi dan kandungan Khithah Nahdlatul Ulama. Anak-anakku sekalian, Khithah NU itu telah didokumentasikan secara tertulis melalui keputusan Muktamar 27 NU nomor 002/MNO 27/1984. Dokumentasi Khithah NU ini berisi tentang 9 butir penting. Moto Khithah NU adalah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ayat 49. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Yang pertama dari 9 butir itu adalah muqaddimah. Muqaddimah itu berisi tentang kesadaran atas keharusan hidup bermasyarakat dengan persyaratannya. NU sebagai Jam'iyah Diniyah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhaluan salah satu dari madzhab 4, yang madzhab 4 kemarin sudah kita bahas. Yang 2, NU gerakan keagamaan itu meningkatkan kualitas kita sebagai warga Nahdlatul Ulama lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam berupaya mencapai cita-cita Nahdlatul Ulama, terbentuklah kepribadian khas Nahdlatul Ulama yang disebut dengan Khithah. Anak-anakku sekalian, yang kedua, pengertian Khithah NU itu adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama. Landasannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. Lalu Khithah NU itu digali dari intisari sejarah Nahdlatul Ulama. Anak sekalian, yang ketiga adalah dasar-dasar faham keagamaan NU. NU mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber-sumber 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lalu yang B, NU itu menggunakan madhab atau jalan pendekatan. Pendekatannya adalah kalau di bidang akidah kita mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Lalu di bidang fikih kita mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab tersebut. Lalu kalau dalam bidang tasawuf kita mengikuti antara lain Imam Baghdadi, Imam Ghazali, dan imam-imam yang lain. Lalu NU itu mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri, menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang ada pada manusia. Ciri-ciri yang baik milik sesuatu kelompok manusia dan tidak menghapusnya. Lalu anak-anakku sekalian, yang keempat adalah sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ada beberapa hal. Ada 4. 1, sikap tawasud dan iktidal, yaitu sikap tengah berintikan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Menjadi kelompok panutan, bertindak lurus, bersifat membangun, dan tidak ekstrim. Itu Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap tasamuh, yaitu toleran di dalam perbedaan pendapat keagamaannya, toleran di dalam urusan kemasyarakatan, dan toleran di dalam kebudayaan. Lalu yang C, yaitu anak-anakku sekalian, kita harus mempunyai sikap tawazun, yaitu sikap keseimbangan dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, kepada lingkungan hidup, dan ada keselarasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ke-D atau keempat anak-anakku sekalian adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bagaimana kita menjadi warga Nahdlatul Ulama, punya kepekaan untuk mendorong berbuat baik dan mencegah hal-hal yang merendahkan nilai-nilai kehidupan manusia.
Lalu yang kelima adalah dari 9 butir tersebut adalah perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan kemasyarakatan NU. Itu ada banyak sekali anak-anakku sekalian, yaitu menjunjung tinggi norma-norma agama Islam, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi keikhlasan, berkhidmat dan berjuang, menjunjung tinggi ukhuwah atau persaudaraan, ittihad atau persatuan, dan saling mengasihi. Meluhurkan akhlakul karimah, menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Lalu kita juga sebagai warga Nahdlatul Ulama mempunyai kesetiaan kepada bangsa, agama, dan negara ini. Lalu kita juga mempunyai tinggi amal, prestasi sebagai bagian dari ibadah kita. Lalu juga kita mempunyai ilmu ataupun ahli ilmu dan menjunjung tinggi mereka. Lalu menyesuaikan diri dengan perubahan, yang perubahan itu membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia. Lalu menjunjung tinggi kepeloporan, mempercepat perkembangan masyarakat, menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, butir yang keenam yaitu ikhtiar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu peningkatan silaturahim antar ulama, sehingga seringkali kita ada pertemuan para alim ulama dan yang lain. Lalu ada peningkatan kegiatan di bidang keilmuan, peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana dan prasarana peribadatan dan pelayanan sosial. Lalu peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup bermasyarakat. Anak-anakku sekalian, yang nomor 7 adalah fungsi organisasi dan sikap kepemimpinan ulama di dalam NU, yaitu mereka menggunakan organisasi dengan struktur tertentu untuk mencapai tujuannya. Yang ke-B, menetapkan ulama sebagai mata rantai pembawa faham aswaja pada kedudukan kepemimpinan yang sangat dominan. Lalu yang ke-8 dari 9 butir itu anak sekalian adalah NU dalam kehidupan bernegara. NU mengambil sikap dalam kehidupan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebagai berikut. A. Dengan sadar mengambil posisi aktif, menyatukan diri di dalam perjuangan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menjadi warga negara RI yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu juga kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus memegang teguh persatuan, ukhuwah, dan tasamuh. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah mendidik untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, tidak terikat secara organisatoris dengan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan manapun. Warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik. Warga NU menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, menumbuhkan sikap demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mengembangkan mekanisme musyawarah. Lalu yang terakhir adalah khotimah dari 9 butir itu, yaitu Khitoh NU ditutup dengan pernyataan bahwa Khitoh NU adalah merupakan landasan dan patokan dasar. Dengan seizin Allah, keberhasilan perwujudan Khitoh ini tergantung kepada para pemimpin dan warga Nahdlatul Ulama. Organisasi NU akan mencapai cita-citanya kalau warga Nahdlatul Ulama ini melaksanakan khitoh ini. Anak-anakku sekalian, itu materi kita pada bab 1 sub B. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami arti penting dari isi dari kandungan khitoh Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa anak-anakku sekalian pada materi berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.